Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum mata kuliah Mekatronika. Pada video ini kita akan membahas tentang pengenalan sensor dan aktuator dalam sistem kendali berbasis PLC. Tutorial ini dirancang untuk membantu kalian memahami dasar-dasar pengoperasian dan pengendalian sistem otomatis menggunakan PLC. Perkenalkan, nama saya Ibu Niputu Devira Ayu Martini. Pada video kali ini, saya akan memandu kalian dalam mengenal lebih jauh tentang bagaimana sensor dan aktuator berfungsi dalam sistem mekatronika. Kita akan melihat bagaimana alat-alat ini berinteraksi dengan PLC atau Programmable Logic Controller. Sensor dan aktuator adalah komponen kunci dalam sistem otomatisasi. Sensor digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi lingkungan, seperti suhu, posisi, tekanan, maupun jarak. Sementara itu, aktuator berfungsi untuk menggerakkan atau mengaktifkan bagian mekanis berdasarkan sinyal dari PLC. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan aktuator. Aktuator mengubah sinyal listrik yang diterima dari PLC menjadi gerakan mekanis. Beberapa contoh aktuator yang akan kita gunakan adalah motor, solenoid, dan aktuator pneumatik. Sebelum adanya PLC, sistem kontrol industri sebagian besar menggunakan relay seperti yang ada pada gambar di samping. Relay adalah saklar elektromekanis yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik. Di masa itu, setiap logika kontrol harus dibangun dengan menghubungkan rangkaian relay secara fisik. Namun, sistem ini memiliki beberapa kekurangan besar. Pertama, sangat sulit untuk memodifikasi atau memperbarui sistem kontrol. Setiap perubahan membutuhkan pengkabelan ulang seluruh rangkaian, yang bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Bayangkan saja, setiap relay berfungsi untuk satu operasi sederhana, seperti menyalakan motor atau membuka katup. Untuk sistem industri yang kompleks, ribuan relay diperlukan, yang tentu saja menambah biaya, ukuran, dan kerumitan pengaturan. Selain itu, sistem berbasis relay tidak dapat diandalkan untuk jangka waktu yang lama, karena kontak mekanisnya mudah aus. Nah, pada tahun 1960-an, dengan semakin kompleksnya proses manufaktur, kebutuhan akan sistem kontrol yang lebih fleksibel dan efisien semakin mendesak. Perusahaan-perusahaan mulai mencari solusi untuk menggantikan rangkaian relay yang kaku dan sulit dimodifikasi. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1968, seorang insinyur bernama Richard Morley dan timnya di Bedford Associates menciptakan perangkat yang dikenal sebagai Modicon 084 yang merupakan hardware bernama Programmable Logic Controller atau PLC pertama di dunia. PLC ini dirancang untuk menggantikan sistem relay yang rumit dan memberikan solusi kontrol yang lebih fleksibel. Nah, apa itu PLC? PLC itu adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mengontrol mesin dan proses industri secara otomatis. PLC dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari operasi sederhana hingga proses yang sangat kompleks. Di dalam PLC, mikroprosesor adalah pusat kendalinya, bertindak sebagai otak yang menjalankan seluruh sistem. Mikroprosesor dalam PLC mengendalikan semua fungsi dan logika dari perangkat. Modul prosesor ini terdiri dari sirkuit memori, port komunikasi, dan tentunya mikroprosesor itu sendiri. Fungsi utama mikroprosesor adalah memantau status input, menjalankan logika yang diprogram, dan kemudian mengontrol perangkat output seperti motor atau solenoid. Untuk mendukung operasinya, mikroprosesor bergantung pada berbagai jenis memori. Mari kita lihat lebih dekat jenis-jenis memori yang digunakan dalam PLC, yaitu ada RAM, ROM, dan EEPROM. Pertama, kita punya RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori volatile, artinya informasi yang disimpan di dalamnya akan hilang jika daya listrik terputus. RAM dalam PLC digunakan untuk menyimpan program pengguna, seperti bahasa pemrograman ladder, dan juga untuk menyimpan data sementara saat proses kontrol berlangsung.
Karena sifatnya yang volatile, beberapa unit PLC dilengkapi dengan baterai cadangan untuk memastikan program yang disimpan dalam RAM tetap utuh saat daya padam. Jenis RAM yang sering digunakan adalah CMOS RAM yang hemat daya dan efisien dalam penyimpanan data program. Selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory. Berbeda dengan RAM, ROM adalah memori non-volatile yang berarti informasi di dalamnya tidak akan hilang meskipun daya terputus. ROM digunakan untuk menyimpan firmware untuk program internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengoperasikan sistem prosesor PLC. Data di ROM tidak bisa diubah oleh pengguna, hanya bisa dibaca. Terakhir, kita punya EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM biasanya digunakan sebagai memori tambahan di PLC. Fungsinya untuk mencadangkan program utama yang ada di RAM. Jika RAM mengalami kerusakan atau kehilangan data, program yang disimpan di EEPROM dapat dipulihkan secara otomatis ke RAM. Selanjutnya, di dalam PLC, input dan output adalah elemen kunci yang memungkinkan PLC untuk berinteraksi dengan dunia luar. Input digunakan untuk menerima sinyal atau informasi dari berbagai perangkat, sementara output digunakan untuk mengontrol perangkat atau komponen eksternal berdasarkan logika yang telah diprogram. Mari kita mulai dengan input pada PLC. Input adalah sinyal yang diterima PLC dari berbagai perangkat lapangan seperti sensor, tombol, maupun saklar. Input dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu adalah digital input dan analog input. Digital input hanya memiliki dua keadaan, aktif atau on, serta tidak aktif atau off. Contoh dari digital input termasuk push button, limit switch, dan sensor proximity. Sinyal ini digunakan untuk mendeteksi apakah suatu kondisi telah terjadi, seperti pintu yang terbuka atau mesin yang berhenti. Sebaliknya, analog input mengukur sinyal yang bervariasi secara kontinu, seperti tegangan atau arus. Perangkat seperti sensor suhu, sensor tekanan, atau transducer posisi seringkali menghasilkan sinyal analog yang perlu diproses oleh PLC untuk mengontrol sistem secara presisi. Selanjutnya, kita akan membahas output pada PLC. Output adalah sinyal yang dikirimkan oleh PLC ke perangkat eksternal untuk mengaktifkan atau mengendalikan suatu aksi. Sama seperti input, output juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu adalah digital output dan analog output. Digital output memberikan sinyal on atau off kepada perangkat. Contohnya adalah termasuk relay, lampu indikator, dan solenoid. Output digital digunakan ketika aksi yang diinginkan hanya memiliki dua keadaan, seperti menyalakan atau mematikan motor, membuka atau menutup katup, dan semacamnya. Sementara itu ada analog output, menghasilkan sinyal yang bervariasi, sering digunakan untuk mengontrol perangkat yang memerlukan kendali bertahap atau kontinu. Contohnya adalah inverter untuk mengendalikan kecepatan motor atau pengatur katup proporsional yang membuka katup dengan derajat tertentu. Di dalam sistem PLC, input dan output saling berhubungan melalui logika program yang telah dibuat oleh pengguna. PLC akan membaca sinyal dari input, memprosesnya berdasarkan program yang telah diinstal, kemudian mengirimkan sinyal kontrol ke output untuk melakukan tindakan tertentu. Sebagai contoh, sebuah sensor proximity dapat mendeteksi keberadaan objek yang kemudian diproses oleh PLC untuk menyalakan motor atau lampu sebagai hasil dari input tersebut. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan berulang secara terus-menerus. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan jenis PLC Siemens S7300. Salah satu sistem kontrol yang banyak digunakan dalam industri untuk mengendalikan proses otomatisasi. Siemens S7300 adalah salah satu jenis programmable logic controller yang dirancang oleh perusahaan bernama Siemens, salah satu produsen terkemuka dalam teknologi industri. PLC ini banyak digunakan di berbagai sektor industri karena kehandalannya, fleksibilitasnya, dan skalabilitasnya. S7300 adalah sistem modular yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konfigurasi perangkat keras sesuai kebutuhan spesifik mereka.
Modularitas ini memungkinkan pemasangan berbagai modul input-output atau I/O, modul prosesor, dan power supply sesuai dengan skala dan kompleksitas sistem kontrol yang kita perlukan. Untuk arsitektur dari Siemens S7300 terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, modul I/O, power supply, dan berbagai modul tambahan untuk komunikasi dan kontrol. CPU atau prosesor adalah inti dari S7300 ini yang mengendalikan seluruh operasi logika dan pemrosesan data. CPU S7300 tersedia dalam berbagai varian dengan kapasitas yang berbeda-beda, mulai dari CPU standar hingga versi yang lebih kuat yang dirancang untuk proses yang kompleks. Modul I/O digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal seperti sensor dan aktuator. Modul I/O ini dapat menangani sinyal digital maupun analog, memberikan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi industri. PLC Siemens S7300 dirancang untuk menangani berbagai jenis sistem otomatisasi, mulai dari aplikasi sederhana hingga yang sangat kompleks. Salah satu keunggulan utama dari S7300 adalah kemampuannya untuk menangani ribuan input dan output, baik digital maupun analog, serta kemampuan untuk diintegrasikan dengan berbagai sistem komunikasi industri. S7300 juga mendukung protokol komunikasi standar industri seperti Profibus, Industrial Ethernet, dan Profinet yang memungkinkan PLC ini untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam sistem jaringan yang lebih besar. Untuk pemrograman Siemens S7300 dilakukan menggunakan perangkat lunak Step 7. Step 7 memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan memonitor program PLC dengan menggunakan ladder diagram, function block, diagram FBD, dan statement list atau STL. Dengan perangkat lunak ini, pengguna dapat dengan mudah memprogram logika yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem kontrol mereka. Pemrograman menggunakan ladder diagram adalah salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mengontrol perangkat dalam sistem otomatisasi. Diagram ini menggunakan simbol-simbol logika yang mewakili berbagai komponen seperti relay, timer, dan counter yang memungkinkan pengontrolan proses dengan mudah. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu jenis output dalam PLC, yaitu adalah motor stepper dan driver DM542. Apa itu motor stepper? Motor stepper adalah jenis motor listrik yang bergerak dalam langkah-langkah atau step yang diskrit. Motor ini banyak digunakan dalam aplikasi di mana posisi presisi sangat penting, seperti mesin CNC, printer 3D, dan dunia robotik. Motor stepper memiliki rotor magnetis yang bergerak sesuai dengan medan magnet yang dihasilkan oleh statornya. Setiap kali medan magnet berubah, rotor bergerak dalam satu step kecil, memungkinkan kontrol posisi yang sangat presisi. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Saya berharap penjelasan dan demonstrasi yang telah disampaikan dapat membantu kalian lebih memahami konsep serta aplikasi dari PLC dalam mengendalikan berbagai perangkat seperti buzzer, lampu, motor stepper, dan semacamnya. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mempelajari topik lain seputar mekatronika dan sistem kontrol, jangan ragu untuk berdiskusi dengan saya. Saya ucapkan untuk terakhir kalinya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.